Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pemirsa Sahadi Azamin Official. Alhamdulillah, ada problematika yang berjalan dalam interaksi muamalah kita berkaitan dengan gadai. Masih sering ditanyakan bagaimana hukumnya memanfaatkan barang gadai. Tentu ini perlu untuk kita kaji. Jadi kalau kita buka di dalam referensi fikih Islam, yang namanya rohen atau gadai ini asalnya adalah bagian daripada upaya untuk agar orang yang mempunyai hutang, itu dia terjamin untuk pelunasan hutangnya. Jadi asalnya gadai ini tasyri'nya ataupun pensyariatannya disandarkan kepada praktek hutang piutang. Orang yang mempunyai hutang, supaya dia ada jaminan untuk melunasi hutangnya tepat waktu atau melunasi hutangnya, maka menggadaikan barang yang dimilikinya. Ada yang dinyatakan oleh para ulama seperti Imam Al-Kasani dalam Bada'i'us Shana'i', salah satu kitab fikih yang sangat populer ya di dalam mazhab Hanafi kalau tidak salah. Beliau mengatakan bahwa atau ada ungkapan li'anna rohna, sesungguhnya gadai itu adalah ifa'uddain, upaya untuk supaya hutang itu bisa terlunasi. Walirtihanus tifa'uhu, dan juga berkaitan dengan cara meminta dipenuhinya hutang itu. Nah maka begini, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku, bahwa memanfaatkan barang gadai itu memang nanti dilihat kepada bentuknya, ya. Ada ulama mengharamkan memanfaatkan barang gadai ini karena dikhawatirkan dalam pemanfaatan barang gadai itu ada syarat yang diajukan. Kan ini soal pinjam-meminjam uang. Jadi ketika seseorang meminjamkan uang, kemudian dia mengatakan, aku akan pinjamkan uang kepadamu, syaratnya kamu menggadaikan barang yang kamu punya kepadaku. Dan barang yang digadaikan itu sebetulnya bukan merupakan syarat, tapi merupakan kewajiban daripada seseorang yang berhutang untuk menjaminkan dia bisa membayar hutangnya. Kemudian disyaratkan, aku akan pinjamkan uang kepadamu, syaratnya aku bisa menggunakan barang yang kamu gadaikan. Mungkin berupa kendaraan, bermotor, atau mobil, atau yang lainnya. Atau kalau dulu yang lazim ya hewan ternak itu. Nah ini kalau disyaratkan di awal, dalam istilah para ahli fikih itu fisul bil aqdi, pada saat akad itu disampaikan maka jelas terlarang. Sebab ini sama dengan kaidah kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada nilai kemanfaatan bagi orang yang meminjamkan uang ataupun nilai mata uang itu, maka itu adalah riba, kemanfaatan itu, dan ini dilarang. Namun jika kasusnya pemanfaatan barang gadai itu, misalkan pada masa Rasulullah SAW, ada barang yang digadaikan, misalkan hewan ternak. Hewan ternak ini misalkan kambing perah. Kita tahu kalau kambing perah itu tidak diperah susunya, maka dia akan sakit, atau dia bahkan bisa mati kambing ini, karena memang harus diperah susunya. Maka ketika kemudian kambing itu digadaikan dan diperah susunya sebagai satu bentuk upaya supaya kambing itu selamat atau dia tetap sehat, maka tentu tidak mengapa, ya. Karena memang di sini ada juga kaidah itlaful mal, harta yang disia-siakan itu tidak boleh. Sampai barang gadai itu rusak atau mati, itu tidak diperbolehkan, sehingga diperah susunya. Apalagi kalau kita bicara kambing, dia butuh perawatan, butuh diberi makan dan sebagainya. Nah, mungkin sebagai pengganti daripada memberi makan dan seterusnya, ini diperbolehkan untuk memerah susunya, dia manfaatkan
ya ibaratnya sebagai pengganti daripada perawatan itu. Karena orang yang memberikan pinjaman, kemudian dia istilahnya menerima barang gade, maka dia berhak untuk diberikan ujroh ataupun gaji untuk merawat barang gadenya itu. Nah, seperti kasus kambing tadi. Atau juga para ulama menyebutkan bolehnya barang gade itu dimanfaatkan dengan izin daripada si pemilik barang. Nah, ini sudah jelas ya, kalau diizinkan, ini jelas diperbolehkan. Karena memang si pemilik barang, tidak apa-apa nanti dipakai saja, misalkan menggadekan motor, dipakai saja. Nah, ini tentu diperbolehkan, selama tidak menjadi syarat fisul bil aqdi tadi. Tidak menjadi syarat hutang piutang itu. Saya akan memberikan hutang kepadamu kalau nanti kamu menggadekan barang yang saya bisa manfaatkan. Kalau enggak ya saya tidak jadi ngasih pinjem. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau sudah dipinjemi, kemudian nanti ya bertanya, ini motornya digadekan ke saya, boleh saya pakai? Oh, enggak apa-apa. Cuma ya bensinnya nanti antum isi sendiri. Nanti tolong ganti oli, dirawat sendiri dan sebagainya ya. Nah, nanti kalau ada biaya perawatan plus memang ini menjadi bagian daripada tanggung jawab pemilik barang itu gitu. Kalau bahasa dalam fikih itu ya si orang yang menghutangi dia mendapatkan gade barang ini, maka dia ya berhak diberi upah. Tapi mungkin upahnya sudah dikonversi saja, kamu tidak usah saya kasih upah, motornya boleh kamu pakai, kamu manfaatkan, tapi ya dirawat. Sebab nanti kalau sampai terjadi kerusakan pada barang yang digadekan karena kelalaian pihak yang menerima gade itu, ya karena digunakan dan sebagainya, maka dia bertanggung jawab secara mutlak terhadap barang itu. Jadi pada prinsipnya kalau ada pendapat-pendapat para ahli fikih yang melarang menggunakan barang gade itu karena dikhawatirkan terjadi riba. Ya kan asalnya pinjam-pinjam uang, kemudian kalau sampai nanti disyaratkan kalau kamu mau saya pinjami uang, kamu menggadekan barang, saya manfaatkan nanti barangnya. Lah ini kan syarat fisul bil aqdi namanya ya. Pada saat akad itu dan itu dilarang. Itu adalah pengambilan manfaat dari pinjam meminjam dan itu riba. Kullu qardin jarra bihi naf'an atau manfaatan fahuwa riba. Tapi kalau antarodin tidak ada masalah dan tidak ada khilah syariah ya, tipu daya untuk ngakal-ngakali syariat ya, memang murni pinjam meminjam kemudian sebagai satu bentuk tanggung jawab supaya nanti bisa mengembalikan uangnya secara tepat waktu. Dia menggadekan motor misalkan, kemudian si peminjam ini mengatakan bolehlah motor saya dipakai daripada tidak manfaat. Ya, tadi terkait dengan itlaful mal atau idha'atul amwal, menjadikan barang itu tidak berguna. Ada juga misalkan tanah itu kalau tidak dikerjakan, misalkan menggade tanah untuk jaminan, kalau tidak dikerjakan nanti struktur tanahnya rusak. Lah itu malah diperintahkan untuk dikerjakan supaya bisa memberikan manfaat. Demikian yang juga penting untuk kita pahami. Memang nanti boleh dan tidaknya dilihat kepada bentuknya. Tapi ini bagian daripada fleksibilitas syariat Islam dan dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.